Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Benar-benar kisah tragis dan tragedi memalukan di abad ini, Timnas Indonesia yang diinvestigasi FIFA setelah dibantai Bahrain 10-0. Begini faktanya. Alhamdulillah, proses naturalisasi Cirus Margono hampir rampung. Saya tak sabar bela Indonesia. Kelemahan pemain Timnas Indonesia U16 versi Nova Arianto, fisik sangat buruk, main 2 kali 35 menit, banyak yang kram, sulit memang untuk mendunia. Calon lawan Sintayong, pelatih baru Filipina, kirim pesuar jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapkah STY menghadapi tantangan baru? Alhamdulillah, berita yang sangat mendunia di jagat Asia. Pemain Timnas Indonesia Yaakob Sayuri rebut predikat assist terbaik Piala Asia 2023. Berikut penjelasannya. Benar-benar kisah tragis dan tragedi memalukan di abad ini, Timnas Indonesia yang diinvestigasi FIFA setelah dibantai Bahrain 10-0. Begini faktanya. Kisah tragis Timnas Indonesia yang diinvestigasi FIFA setelah dibantai Bahrain 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Masa-masa kelam sepak bola Indonesia terjadi di Indonesia pada 2012. Tidak hanya dualisme kompetisi saat itu, prestasi Timnas Indonesia juga menurun drastis. Saat tampil di grup E babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, Timnas Indonesia selalu kalah dalam 6 laga yang dijalani. Namun yang paling tragis terjadi di matchday pamungkas grup E saat Timnas Indonesia kalah 0 hingga 10 dari Bahrain. Kekalahan telak saat itu memang mengejutkan. Terlepas dari keputusan wasit yang memberikan 2 hadiah penalti kepada Bahrain dan 1 kartu merah kepada kiper Timnas Indonesia, Syamsidar, ketika laga baru berjalan 2 menit. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) melakukan investigasi terhadap laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sejumlah pemain Timnas Indonesia dicurigai main mata karena saat itu Bahrain membutuhkan kemenangan selisih 9 gol atas Timnas Indonesia, plus Qatar tumbang dari Iran agar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Setelah dilakukan penyelidikan, tidak terbukti adanya kasus pengaturan skor. Timnas Indonesia kalah telak dari Bahrain, efek kalah kualitas pemain plus harus bermain dengan 10 orang sejak menit kedua. Alhamdulillah, proses naturalisasi Cirus Margono hampir rampung. Saya tak sabar bela Indonesia. Proses naturalisasi penjaga gawang kelahiran Amerika Serikat keturunan Indonesia, Cirus Margono, hampir rampung. Cirus mengaku tidak sabar membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Timnas Indonesia akan mendapatkan penjaga gawang anyar seiring dengan proses naturalisasi Cirus Margono yang hampir selesai. Dia mengatakan tidak sabar untuk memakai sepatu bola dengan rajah bendera Indonesia. Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu bot ini, tulis Cirus. Saya senang mengabarkan bahwa proses naturalisasi saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Sekretariat Negara dan kita sudah dekat, sambungnya. Jika merunut alur proses pindah kewarganegaraan, Cirus kini tinggal menunggu beberapa langkah lagi sebelum pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Kanwil Kemenkumham. Cirus berterima kasih kepada semua pihak,
terutama kepada staf tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan yang sudah banyak membantunya. Dia berharap proses naturalisasi ini berjalan lancar hingga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamadan atas dukungannya setiap hari. Saya sangat menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah, tulis Cirus. Kelemahan pemain timnas Indonesia U16 versi Nova Arianto, fisik sangat buruk, main 2 kali 35 menit banyak yang kram, sulit memang untuk mendunia. 3 gelombang seleksi timnas Indonesia U16 sudah rampung digelar. Nova Arianto selaku pelatih mengungkapkan sejumlah kelemahan dari para pemain yang mengikuti seleksi. Nova menyoroti mental dan fisik pemain seleksi timnas Indonesia U16 yang buruk. Nakhoda kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini masih belum puas dengan kondisi para personil. Hampir sama di timnas senior. Secara mental, saya bilang sangat-sangat kurang. Dalam arti saat memaksa ketika mereka lelah, mereka tidak mau memaksa itu, ujar Nova. Sebab secara fisik mengapa kami melakukan tes VO2 max, kita bisa melihat secara garis besar, fisik pemain sangat buruk, imbuh Nova. Sehingga saya melihat mereka bermain 2 kali 25 menit saja banyak yang kram, tutur pria yang juga menjadi asisten pelatih timnas senior dan U23 tersebut. Nova menilai para pemain justru bisa kuat bermain selama 2 kali 35 menit di Elite Pro Academy hingga Piala Soratin. Analisis kami mereka bisa mengatur kapan mau jogging, jalan atau lari, imbuhnya. Tetapi saya bilang kalau di sini kalau mereka ingin masuk ke timnas Indonesia U16, mereka harus bermain dengan filosofi saya, ungkap Nova. Saya membutuhkan pemain-pemain yang mempunyai fisik dasar. Saya melihat fisik dasar mereka masih jauh dari harapan, terang Nova. Calon lawan Sintayong pelatih baru Filipina kirim pesuar jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapkah STY menghadapi tantangan baru? Lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Filipina memiliki pelatih baru. Federasi Sepak Bola Filipina dalam kurung PFF memperkenalkan Tom Saintfiet sebagai pelatih baru The Azkals. Ia menggantikan posisi Michael Weiss yang sebelumnya memimpin Filipina pada 2 laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Michael Weiss memimpin Filipina melawan timnas Indonesia yang berakhir imbang 1-1 dan kalah dari Vietnam dengan skor 2-0. Sementara itu Tom Saintfiet sebelumnya memiliki banyak pengalaman melatih sejumlah tim nasional. Ia pernah melatih Namibia, Zimbabwe, Ethiopia, Yaman, Malawi, Togo, Bangladesh, Trinidad dan Tobago, Malta, dan terakhir memimpin Gambia di Piala Afrika 2023. Setelah diumumkan sebagai pelatih Filipina, Tom Saintfiet pun mengaku butuh pekerjaan yang ambisius. Pengalaman saya di tim nasional adalah bahwa tidak selalu pemain terbaiklah yang memenangkan pertandingan. Yang penting adalah kepribadian, komitmen. Bermain untuk negara Anda adalah pencapaian tertinggi yang bisa Anda capai, ujarnya. Terdekat Filipina akan melawan Irak pada 21 dan 26 Maret 2024. Filipina baru akan kembali bertemu timnas Indonesia pada 6 Juni 2024. Tom Saintfiet berpeluang akan bertemu Sintayong. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine.
Alhamdulillah, berita yang sangat mendunia di jagat Asia. Pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri rebut predikat assist terbaik Piala Asia 2023. Berikut penjelasannya. Kabar gembira datang untuk Yaakob Sayuri jelang berlaga dengan PSM Makassar pada lanjutan pekan ke-26 Liga 1 2023/2024 Jumpa Persebaya Surabaya. Yaakob Sayuri sukses mengantongi penghargaan prestisius dari AFC. Pemain 26 tahun tersebut mendapatkan penghargaan assist terbaik pada ajang Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Penghargaan tersebut dikonfirmasi oleh akun resmi Piala Asia 2023. Assist pemain Timnas Indonesia jadi yang terbaik usai mendapatkan suara paling banyak dari para fans yang memilih di laman resmi AFC. The hashtag Asian Cup 2023 Assist of the Tournament yang dipilih oleh fans, tulis AFC melalui Instagram. Assist Yaakob Sayuri tercipta saat Timnas Indonesia menghadapi Irak pada laga perdana Piala Asia 2023. Pencapaian ini merupakan prestasi baru yang diciptakan oleh Timnas Indonesia semenjak berpartisipasi pertama kali di ajang Piala Asia.